Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Rahasia besar istana akan terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Sangat boleh jadi, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Jadi, nama Pratikno kembali muncul sekarang menjadi Menko PMK dalam konteks ijazah palsu dan peran Pratikno. Kompensasi jabatan sebagai Menko PMK karena sudah berhasil menjadi operator Jokowi selama 10 tahun. Mudah-mudahan tidak. Pratikno banyak tahu soal ijazah Jokowi. Laporan dari Widodo Bogiarto. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno merupakan sosok yang paling banyak mengetahui soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dari UGM. Ini detik-detik atau hari-hari jelang kedatangan TPUA dan berbagai elemen tokoh-tokoh kritis untuk mendatangi UGM di tanggal 15 nanti. Dan tanggal 16-nya akan menemui Joko Widodo di rumahnya. Tapi kabar yang kita dengar, saya dengar dari Bang Roy Suryo, bahwa sudah ada semacam jawaban lah dari pihaknya Pak Jokowi, yang akan menemuinya adalah tim hukumnya. Wah, jadi Jokowinya tidak akan menemui. Kenapa? Bukankah Pak Jokowi sendiri sering mengundang orang-orang untuk datang ke rumah? Kenapa bagian yang ini tidak mau ditemui? Itu kita bahas nanti ya. Apalagi kembali ke Pratikno ya, juga sering dianggap sebagai konseptor utama dalam strategi politik Jokowi. Begitu disampaikan oleh Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara Sugianto kepada Ermo, dikutip Selasa kemarin. Namun sayangnya, kata Sugianto, Pratikno yang tercatat sebagai Rektor UGM ke-14 dan Dekan Visip UGM hingga kini masih pelit memberikan informasi soal keaslian ijazah Jokowi. Operator belakang layar ya mungkin tidak mau dia bicara di depan layar. Sementara Jokowi sendiri lebih memilih untuk tidak menghadiri persidangan dan mengandalkan pembelaan dari berbagai institusi terutama UGM. Bahkan kawan-kawannya sempat dikumpulkan, kemarin kita tampilkan videonya, bagaimana mereka seperti sedang membahas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ijazah Jokowi. Jadi ijazahnya sendiri sampai ditampilkan di slide yang sangat besar. Keanehan ini semakin memperkuat kecurigaan publik mengenai dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Apabila kasus dugaan ijazah ini tidak tuntas, menurut Sugianto ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dan dunia internasional. Saya kira menurut kita semua juga begitu ya. Indonesia akan dikenang sebagai negara dengan reputasi buruk di dunia dan berpotensi tercatat dalam Guinness World Record sebagai negara yang gagal
menyelesaikan masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah. Berkaitan dengan polemik keaslian ijazah Jokowi, UGM sudah bersuara. Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarto membantah ijazah mantan orang nomor 1 itu palsu. Perlu diketahui, ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Ia pernah kuliah di sini. Teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah. Ya harus itu. Mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan UGM adalah asli. Tapi ketika kejanggalan-kejanggalannya diungkap ke publik, itu tidak mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Nah, mudah-mudahan tanggal 15 nanti kawan-kawan kita, para tokoh-tokoh kita ini akan mendapatkan penjelasan yang betul-betul clear ya. Ada komunikasi dua arah yang terjadi secara langsung. Kan kalau komunikasi dua arah via media, apalagi media sosial, tentu biasnya menjadi semakin banyak. Oke. Bagaimana caranya Pratikno mau ngomong? Nah, ini mimpi kali ya. Ya, mimpi kalau kitanya yang meminta. Tapi kalau kita mendesak pemerintahan sah hari ini untuk mendesak Pratikno bicara, saya kira itu bukan hal yang sulit. Bisa jadi sangat mudah sekali. Kan begitu ya. Nah, jadi Pratikno yang banyak tahu soal ijazah Jokowi ini perlu dimintai keterangan. Ini bukan hanya Jokowinya. Karena Pratikno pun pegang rahasia yang luar biasa. Karir Pratikno lancar karena pegang rahasia besar Jokowi. Guys, Mulisa karir Pratikno diprediksi karena dia pegang rahasia besar Jokowi loh. Hal ini dijelasin sama Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan. Muslim menilai Pratikno tuh jadi aktor utama ijazah palsu Jokowi karena dia dulu rektor UGM dan Jokowi sendiri mengklaim lulus UGM tahun 1985. Jadi cocok rentang waktunya. Karena bantuan besarnya itu, Muslim menilai Jokowi kasih banyak banget keuntungan buat Pratikno. Contohnya ya kayak Pratikno yang jadi Mensesnek selama Jokowi jadi presiden 2 periode. Apalagi sekarang Pratikno juga jadi menteri titipannya Jokowi di era Prabowo. Menurut kalian, emang bener ya guys, Pratikno itu punya kunci rahasianya Jokowi? Karir politik moncer Pratikno adalah merupakan kompensasi membantu menyelamatkan Jokowi. Gitu katanya ya. Pandangan tersebut yang disampaikan oleh Muslim Arbi. Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno, kata Muslim. Pratikno diketahui merupakan mantan rektor UGM, sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus UGM tahun 85. Atas jasanya tersebut, menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi sebagai Mensesnek di 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Dan 23 Oktober 2019 hingga 2024, 10 tahun, bahkan sekarang berlanjut menjadi Menteri PMK. Dahsyat, luar biasa. Jadi seolah-olah Pratikno ini memang memegang rahasia yang luar biasa dari Jokowi. Maka ini semua harus berperan serta, DPD, DPR, harus juga memfasilitasi agar ini segera clear, agar ini tidak menjadi bola liar terus-menerus ya. Kok susah banget ya orang mau jujur, nggak takut mati ya bohong. Itu rugi loh, bela yang salah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi dari Yuk Masak Yuk. Dan Pratikno pun dituding operator pelanggeng kekuasaan Jokowi. Ngeri kali ya. Dari rektor menjadi operator, katanya begitu. Ya, Pratikno pun dituding menjadi operator politik Jokowi dalam berbagai kesempatan. Salah satunya juga memuluskan langkah putri sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres kemarin setelah keluarnya putusan MK. Hal tersebut diungkap dalam opini Tempo yang dikutip RMOL, bahwa sepak terjang Pratikno sebagai operator politik dikupas di majalah tersebut, dari rektor menjadi operator. Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan kanselir Jerman di 1871 sampai 1890, Otto von Bismarck, yang mengatakan politik reigns the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Ya, Pratikno selama 1 dekade ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung, ungkap Bagja.
Dan kita tahu Pratikno sendiri sebetulnya dikenal ahli dalam kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan. Maka jabatan 2 periode itu justru menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi.